Ada ahli kolbu. Ahli kolbu ini bertingkat-tingkat juga. Ada yang kolbunya bisa mengenal nama Allah, nama doang. Orang ini sudah spesial. Kalau dia doa, dia tahu cara manggil nama Allah. Ini bapak ini, kalau saya panggil, hoi, 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 sini, mau nggak datang? Pasti nggak mau datang. Ya, ada seorang tamu saya datang ke tempat pusat kajian kita di Ciputat. Dia udah ngerasa sesuatu ya. Datang ke saya, terus tasnya di belakang. Dia trek-trekin orang belakang, sini, tas gua. Ya orang bingung, kamu manggil siapa? Sebanyak itu orang di dalam. Nggak ada yang mau ngambilin, akhirnya dia ngambil sendiri tasnya. Kenapa? Karena nggak memanggil dengan nama. Itu baru makhluk, apalagi Allah. Allah itu mengatakannya, walillahil asmaul husna. Allah punya nama-nama yang indah. Nah, maka ada rumus Pak, silakan dijadikan kaidah dalam diri kita. Apa kaidahnya? Pengenalanmu kepada Allah dimulai dari pengenalanmu dengan nama Allah. Nah, seberapa banyak nama Allah kita kenal, sebanyak itulah pengenalan kita kepada Allah. Ini level 1 Pak. Orang di sini udah jadi kekasih Allah udah wali Allah orang begini. Jadi dia tahu nama Allah. Maka jika dia berdoa, dia memanggil, itu bukan dengan lisannya dia memanggil, tapi dengan kalbunya. Kenapa? Karena Allah hanya memandang kalbu, tidak pernah memandang lisan. Innallaha yanzuru ila qulubikum. Maka orang ini sibuk mengisi kalbunya, bukan mengisi lisannya. Makan Allah. Coba orientasi kajian kita sekarang, orientasi mewarnai kalbu, mengisi kalbu. Kenapa? Yang dipandang cuma kalbu. Yanzuru ila qulubikum, udah jelas itu dalam hadis yang sahih. Allah cuma pandang kalbu. Maka jangan berpakaian, berpenampilan kecuali niatnya untuk menjaga kalbu. Nah, ini kan berat nih, pakai gamis kayak saya ini misalnya, ngerasa diri suci kan repot. Padahal pakaian begini ya orang nggak bener juga di Arab pakai baju begini Pak. Tapi karena saya punya memori, guru saya waktu ngajar dulu bajunya begini. Maka setiap kali pakai baju ini ingat guru gitu Pak. Kalau ingat guru, ingat ilmunya. Disebutlah ini rabitah. Ya. Ingat ikatan kalbu dengan guru. Ini sederhananya begini. Biasanya yang begini perempuan Pak, istri, ya, perempuan secara umum. Perempuan tuh paling ingat simbol. Dikasih hadiah, dikasih baju, dikasih cincin, dikasih, ya, begitulah dia ingat terus. Maka bapak ini bisa jadi lupa kapan istrinya lahir, kapan anaknya lahir, ya enggak? Lupa nggak? Kalau istri mungkin nggak lupa, anak yang lupa. Sering lupa, ya kan? Karena kita suka melupakan memori, sedangkan bagi perempuan itu penting. Kenapa? Perempuan diberi Allah kelembutan hati, maka ciri-ciri orang yang lembut itu suka mengingat Pak. Kalau diangkat gimana nih? Ciri-ciri orang yang kalbunya lembut, dia suka mengingat nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang paling baik kepada kita Allah, bukan pasangan Pak. Yang gak pernah khianat sama kita ya cuma Allah. Kalau pasangan mungkin pernah khianat, kita pernah khianat, kita pernah rusak, tapi Allah tidak pernah mengkhianati hambanya. Yang ada cuma hamba mengkhianati Allah SWT. Kita lagi sholat aja udah khianat, ya mohon maaf Pak. Kepala nih sujud, hatinya sujud nggak? Kalau nggak khianat sudah itu. Kepalanya ruku itu adalah ta'zim, menghabiskan ego, menghormati, respect kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalbunya kok enggak? Banyak orang sujud merasa sujudnya paling bagus, samping kiri kanannya nggak bagus. Nah kan udah kenal lagi tuh. Ada setan sholat, ada kita udah masuk sholat, dia masuk.
Nah, ciri-cirinya satu, kita suka mengingat yang bukan berkaitan dengan Allah. Ketemulah di hadis Nabi bahwa ternyata syaitan itu berbicara ketika kita sholat, uzkur kaza, kamu ingatlah ini, kamu ingat gak ini, ingat gak ini, maka tiba-tiba kau imamnya udah ruku gitu kan, kejadian gak? Ya tapi dan udah nyampe di sini, alhamdulillah lah ya, alhamdulillah. Ada orang yang menyimpan di kalbunya bukan hanya sekedar nama-nama Allah, tapi dia menyimpan kenangan tentang sifat-sifat Allah. Nah, ini kalbunya naik lagi nih. Orang ini, jadi jika ada dua kiai beradu doa, satu ingin memenangkan A, satu ingin memenangkan B, yang menang yang mana Pak kalbunya? Yang sudah sampai mengenal sifat Allah. Jadi satu kali dulu, waktu pemilu-pemilu dulu, seorang kiai saya ngomong, ini kita ini rame di dunia nih, gerakan dunia kita sudah bagus nih, tapi kita sepi naik ke langit. Maksud beliau adalah, kita ini rame, kawar-kawar di WA, mendukung fulan, tapi jarang yang menembus langit ketika berdoa. Maksudnya gimana? Backup wali-wali yang mengenal Allah dengan nama dan sifatnya kurang banyak, sehingga kalah. Dan itu sering terjadi Pak, sering terjadi ya. Di antara wali-wali itu ada yang paling tinggi. Jika di masa kenabian, nabilah orangnya. Jika setelah masa kenabian, maka wali yang disebut Al-Ghaus, Al-Qutub Al-Ghaus, yang mana suatu wilayah akan diberi hujan karena doanya. Bala diangkat, gak diangkat, kalau diangkat tangan Pak. Berarti sekarang beliau belum angkat tangannya. Corona masih ada kan? Benar gak? Imam kita kena Pak, kurang yakin apa lagi? Cuma jangan terlalu horor, jangan terlalu sering-sering nonton berita. Saya sarankan cukup seperlunya aja Pak. Kalau perlu nggak usah nonton, kita sama-sama tahu aja lah. Ya, ya sama-sama tahu aja. Kalau emang COVID ada kok, bahkan bermutasi cepat sekali. Dia flu tapi lebih ganas, kira-kira begitu. Kalau Donald Trump bilangnya apa? Flu Wuhan ya. Sekarang udah pindah dia, Pak. Udah dipecat deh oleh masyarakatnya sendiri. Itu kejadiannya Amerika kan lucu Pak. Negara demokrasi katanya ya, tapi anarkis, benar nggak? Ya kan kasihan juga kita. Ini resiko demokrasi, tapi demokrasi gitu-gitu aja, jarang terjadi penggulingan, itu jarang. Kembali ke teks ini. Jika ada orang, ada lagi yang lebih tinggi nih yang tadi nih, di masanya dia mengenal rahasia zat Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang inilah nabi di zamannya. Kalau hidup di zaman kita masih ada nabi nggak? Nggak ada nabi. Maka kita sering kasih tahu, Nabi Isa kalau turun nanti, walaupun beliau seorang nabi, tapi pangkat itu nggak berlaku. Beliau nabi iya, tapi pangkat itu nggak berlaku. Bahkan beliau nanti bertugas menutup kewalian umat Nabi Muhammad. Betapa canggih dan mulianya umat kita. Penutup kewaliannya adalah seorang nabi, yaitu Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Ini kolbu-kolbu para nabi dan wali-wali yang agung itu isinya adalah mengenal zat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kalau mengenal ini gak bisa dibahasakan dengan bahasa yang mudah. Salah ngomong dikit bisa zindik Pak ya. Di antara mereka ini, jika beradu nih Pak, kiai yang mengenal asma, kiai yang mengenal sifat, kiai yang mengenal zat. Kalau beradu doa di langit, siapa yang menang? Yang mengenal zat Allah. Ya samalah di dunia ini, orang yang megang wali kota, orang yang megang gubernur, sama yang megang presiden, mana yang menang? Kira-kira begitu Pak. Paham di situ ya?